lagi murid tertuanya istri kita barangkali, gitu kan? Yang murid lebih tuanya mertua kita ikut majelis kita, itu kan majelis ya, ya enggak? Iya, jangan kemudian majelis kita punya murid banyak seperti ini, ya datang orang ngaji kita kemudian murid, bukan. Murid-murid kita anak-anak kita, istri kita, mertua kita, itu kan? Itu juga murid-murid kita, pembantu kita barangkali nanti kita Allah muliakan dengan harta kita kan, gitu? Insya Allah. Maka dalam setiap majelis kalau bisa tolonglah bacakan sholawat dulu kepada baginda Rasul sebelum buka taklim. Ya Rabbi bil Mustafa, apa saja yang menjadikan kalimat sholawat. Karena barang siapa jalasa fi majlisan walam yusalli alayya, kata Nabi, dakhalal jannata walam yara thawbahu qarihal jifa. Katanya gitu kata Nabi. Dalam sebuah majlis ya tidak pernah diawali dengan sholawat kepadaku, kata Nabi, dia nanti nih majlis ini akan masuk ke dalam surga tidak bisa melihat pahala. Seolah-olah rihil jifa, dia masuk hanya ya kayak orang rih itu udara jifa yang lewat gitu saja. Ya, seperti itu. Makanya selawat kepada baginda Rasul. Ikhwatal iman rahimakumullah. Baik, kita di sini akan masuk salah satu bab. Saya memang sengaja kenapa kita tasawufnya dipatokan kepada Dzurratun Nasihin. Nanti penjabarannya saya akan berikan beberapa kitab. Di antaranya adalah Ibnu Katsir yang pernah saya pelajari. Kemudian juga nanti saya akan beberapa kaitkan dengan ilmu fikih dakwah karangan Syekh Sayyid Qutb. Dan saya juga nanti akan kaitkan pula dengan beberapa Fathul Bari ala Sahihil Bukhari yang berbicara tentang tauhid. Saya ingin meluruskan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dipesankan oleh para petinggi-petinggi, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Hasyim Asy'ari, di antaranya pun saya pernah juga mendengar langsung khitabah dari Kiai Faqih almarhum, dan saya juga pernah mendengar pula ceramah dari Imam Al-Zarkasi. Ya. Jadi subhanallah, ternyata para petinggi-petinggi kita adalah mereka orang-orang yang hanifan muslimah, hanif lurus muslimah Islam, tidak pernah bercampur dengan kesyirikan. Ya, tidak pernah bercampur dengan kesyirikan. Mereka sangat berhati-hati bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan mereka katanya, jangan-jangan ibadah kita menjadi sia-sia, doa kita tidak terkabul. Ya, doa kita hanya sebagai istidrajan saja karena akidah kita kepada Allah tidak sempurna sebagaimana apa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat ikhwah fillah. Ya. Silakan diminum dulu. Gimana doa mau minum itu? Tegukan pertama setelah itu gitu ya. Nah, kalau tidak salah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Teguk satu ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali ya. Kemudian yang ketiga kalinya habisnya juga menjadi masalah. Itu sangat mujarab loh Pak. Sangat mujarab. Ketika saya berdakwah di salah satu daerah yang katanya saya ditugaskan kebetulan sama teman-teman saya ketika itu ya, di daerah Buaran, Serang, Banten, daerah Mauk. Ada yang pernah ke Banten ya, daerah Mauk, Serang, Banten. Saya ditugaskan sama ya guru saya, sudahlah coba kamu ajak tuh orang-orang yang pinggiran Badu untuk sholat gitu kan. Kita ke sana jalan kaki itu, masya Allah. Di sana kan tahu sendiri kan, terkenal apanya tuh? Ya pokoknya gitulah, mistis ya, aura. Ya golongannya orang-orang cokok-cokokan gitu ya. Masya Allah. Saya ketemu di sana, saya disuguhi minuman. Teman-teman kita anehnya kompak. Kita nih 4 orang ini kompak. Bismillah, alhamdulillah. Pas nyampe tegukan yang ketiga itu gelas bisa pecah ya. Kita nggak baca apa-apa padahal. Masya Allah. Dan memang yang menetralisir itu Allah gitu. Netralisirnya pakai Allah, Bismillah itu. Dan kalau tafsir Bismillah itu dijabarkan, Masya Allah, insya Allah lumayan. Ya, tafsir Bismillah saja dijabarkan. Indah. Bismillah, alhamdulillah. Udah, kita nggak usah pakai benteng-bentengan lagi ya enggak. Baju rompi yang ada apanya tuh, rajahnya sekujur tubuh kita. Ya. Sampai lidah kita dirajah kadang. Ya, gigi kita dirajah jangan-jangan. Makanya hati-hati.
Ya, awas. Jangan kita percaya kemudian labelnya label dari ya, stempelnya stempel kiai kan gitu. Kalau kiai-kiai justru taraf tasawufnya tinggi, mereka sangat berhati-hati di dalam memberikan ijazah kepada anak didik. Jadi tidak pernah dicampur adukan dengan sesuatu hal yang ibarat kata bisa menjerumuskan akidah kepada hal keyakinan selain Allah Subhanahu. Tayyib, ikhwafita rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قل اللهم dan seterusnya. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surah itu, nanti penjelasannya ada di bawah. Ya. Insyaallah kedepannya nanti ada wirid-wirid Al-Quran yang perlu kita bacakan setiap sholat fardu yang menjadi bekal kita di rumah, ya, supaya kita tidak datang ke paranormal yang akan justru mempersempit rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tauhid yaitu surah Al-Imran tadi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah telah bersaksi atas nama pribadinya tuh, Allah sudah bersaksi. Annahu, bahwa dia Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia, itu Allah. Jadi Allah sendiri sudah bersaksi tuh. Dalam ayat yang lain, Qul hadani rabbi ila siratin mustaqim fattabi'uni millata Ibrahim ila akhiril ayat. Qul hadani rabbi, katakan wahai Muhammad bahwa Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus, maka ikutilah. Qul anallahu la ilaha illa huwa rabbi. Ya. Qul ana, katakan wahai Muhammad, aku adalah Allah Tuhan kalian. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata. Jadi Allah sudah bersaksi dalam pribadinya. Ya. Bolehkah Allah bersifat sombong? Ya boleh. Sifatnya Allah diantaranya adalah mutakabbir. Mutakabbiru khaliqul bari'ul musawwir dan seterusnya. Allah boleh bersifat sombong, dia menciptakan. Punya hak untuk menyombongkan diri, itu Allah, bagi Allah Subhanahu. Jadi Allah sudah bersaksi atas nama dirinya bahwa aku adalah Tuhan kalian. Wa ulul ilmi, pertama adalah wal malaikati, dan para malaikat pun bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu, di antaranya para nabi, para rasul, para ulama-ulama, para kiai-kiai sudah meyakini bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qa'iman bil qisti, orang-orang yang menegakkan kebajikan, menegakkan keadilan, juga meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ulangi lagi dalam ayat itu pula kalimat la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan selain dia Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Dua kalimat tahlil diulangi dalam satu ayat itu menunjukkan bahwa annahu tauqidan bi annahu la ilaha illallah. Sebagai taukid, sebagai meyakinkan atas setiap hambanya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Makanya orang yang membaca ayat tadi setelah selesai, ya, salat mafruḍah wa maktubah, insyaallah ghufira lahu, kata Nabi, akan diampuni dosa. Baik, saya akan sedikit menjabarkan
dengan tafsir Ibnu Katsir dan digabungkan nanti dengan sedikit penjabaran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Fathul Bar. Ikhwatal iman rahimakumullah.